Tim penguji promosi doktor akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji memasuki ruang sidang. Ketua sidang. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Mulyana MC MAG CRMI dipersilakan. Pak Delman dipersilakan untuk menjemput Penus untuk menempati tempat yang telah disediakan. Saudara Penus, sebelum sidang dibuka dan dimulai, ada 3 pertanyaan yang harus Penus jawab. Apakah saudara sudah siap untuk sidang pada hari ini? Siap. Yang kedua, apakah disertasi ini benar-benar karya Penus sendiri? Yang ketiga, jika di kemudian hari ada yang mempertanyakan dan ingin mengajukan kemeja hijau, apakah Penus siap? Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Promotor, anggota promotor yang sudah mendorong Penus sidang pada hari ini, dan juga terima kasih sudah siap para komponen ahli untuk memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada saudara Penus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama tim Junior Tim Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dibuka. Selanjutnya disilakan untuk menyampaikan pertanyaan jawaban akademik yang akan disampaikan oleh Ketua Promotor. Rektor Ketua Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang diwakili oleh Direktur Program Pasca Sarjana Sunan Gunung Jati Bandung atau oleh Asisten 1, Ketua dan Sekretaris Bidang, para komponen ahli dan representasi Guru Besar Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami tim promotor yang terdiri atas 1. Profesor Dr. Haji Nabi Muhammad MA, 2. Profesor Dr. Haji Budi Esdona MA, 3. Mustiana Islam Marjani PhD, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Penus Lugari Titin Yuniartin NIM 32163022 yang berjudul Agama dan Budaya, studi tentang tradisi upacara kelahiran bayi di Tatar Sunda sebagai tahap akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui Penus selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun ajaran 2016. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali pada tim promotor dengan memperhatikan bantuan dan saran secara lisan dan tulisan dari tim komponen ahli yang terdiri 1. Dr. Haji Mulyana LC MAG CRMI, 2. Dr. Yeni Budiani MU, 3. Dr. Husnul Khodim SKG MA, dan 4. Dr. Solehuddin MAG, serta guru besar yang diwakili oleh Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MAG. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan
ketentuan Promovendus dalam proses penulisan disertasi dan prestasinya dalam kegiatan terstruktur selama 4 semester, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian yang dilanjutkan dengan ujian naskah disertasi. Tim promotor mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar doktor. Oleh sebab itu, kami tim promotor memandang bahwa Promovendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenankanlah kami tim promotor terlebih dahulu menyampaikan riwayat singkat Promovendus beserta uraian ringkasan kandungan akademik disertasi tertulisnya. Promovendus dilahirkan di Ciamis pada tanggal 24 Juni 1980 dari pasangan Bapak On Hairudin almarhum dan Ibu Nania Hayati. Menikah dengan Dr. Cucu Surahman SPHI MAG MA sejak 2004 sampai dengan saat ini. Promovendus sebagai dosen Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis, menyelesaikan jenjang sarjana S1 program studi tafsir hadis pada tahun 2003. Jenjang magister S2 ditempuh pada program pascasarjana hukum UHAMKA Jakarta Prodi Manajemen Pendidikan, lulus tahun 2009. Jenjang doktor S3 ditempuh pada program pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bidang kajian ilmu studi agama-agama Religious Studies sejak tahun 2016. Bobot mutu akademik: 1. Aktualisasi dan relevansi masalah. Disertasi Promovendus yang berjudul Agama dan Budaya, studi tentang tradisi upacara kelahiran bayi di Tatar Sunda. Disertasi ini mengkaji teori hubungan antara agama dan budaya. Kajian ini selalu aktual dan relevan untuk terus dilakukan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang hubungan antara agama dan budaya di Indonesia, topik kajian disertasi ini adalah tradisi seputar kelahiran bayi di Tatar Sunda. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui eksistensi tradisi seputar kelahiran bayi di Tatar Sunda. Kedua, untuk mengetahui dimensi-dimensi agama dan budaya dalam tradisi upacara di seputar kelahiran bayi di Tatar Sunda. Ketiga, untuk mengetahui makna dalam prosesi upacara kelahiran bayi di Tatar Sunda. Dan keempat, untuk mengetahui pola hubungan antara agama dan budaya dalam konteks tradisi seputar kelahiran bayi di Tatar Sunda. Tema penelitian ini menarik untuk terus diteliti dan dikembangkan, karena dari penelitian seperti ini akan didapatkan pemahaman yang komprehensif, tepat dan bermanfaat tentang bagaimana menyikapi, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai agama dan budaya di tengah masyarakat Indonesia. 2. Orisinalitas penelitian. Penelitian ini mempunyai perbedaan yang spesifik dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi lokal, teori yang digunakan, pendekatan, unit analisis, maupun teknik analisa data. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Promovendus diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang agama dan budaya. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Promovendus adalah tradisi upacara-upacara seputar kelahiran bayi di Tatar Sunda. Belum ada penelitian serius tentang tradisi upacara-upacara di seputar kelahiran bayi di Tatar Sunda secara komprehensif. Apa makna yang ada di balik upacara-upacara yang dilakukan, dan bagaimana pola hubungan antara agama dan budaya secara lebih teoritis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Desain penelitian. Promovendus menggunakan pendekatan kualitatif research. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Promovendus adalah metode etnografi dengan menggunakan 2 sumber data. Pertama, data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 42 paraji dan 8 ibu hamil serta 8 tokoh masyarakat di Tatar Sunda.
Dari observasi di lapangan, khususnya di daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung Barat. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, dan majalah yang relevan dengan kajian penelitian. Sistematika penyusunan disertasi ini telah sesuai dengan sistematika menurut ketentuan yang berlaku pada program Pascasarjana BIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penyusunan disertasi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hasil penelitian dan manfaatnya, Prompendus telah berhasil mengungkap temuan penting, yaitu pertama, masih ditemukan tradisi upacara-upacara seputar kelahiran bayi di Tetar Sunda seperti upacara bulanan, 7 bulanan, mengumpul bayi, puput kusel, dan nikahan. Kedua, di dalam upacara-upacara seputar kelahiran bayi di Tetar Sunda tersebut terdapat dimensi-dimensi agama dan budaya. Ketiga, setiap bagian dari proses upacara-upacara seputar kelahiran bayi di Tetar Sunda mengandung makna religius dan kultural. Keempat, tradisi upacara-upacara tersebut dalam simbol akulturasi budaya, yaitu pencampuran antara agama dan budaya. Adapun pola hubungan antara agama dan budaya dalam konteks tradisi seputar kelahiran bayi di Tetar Sunda ini bersifat akulturatif, makbudut, dan kolaboratif nursam. Dan kelima, adanya pergeseran budaya cultural shift. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang komprehensif, tepat, dan bermanfaat tentang bagaimana menyikapi, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai agama dan budaya di tengah masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu studi agama-agama, khususnya agama dan budaya, sekaligus sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama. Melalui forum sidang yang berdua ini, kami promotor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk membimbing Prompendus. Selanjutnya, perkenankanlah kami menghantarkan Prompendus untuk diuji dan dinilai sebagaimana mestinya kepada sidang ujian yang berwibawa ini, yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengambil keputusan akhir. Adapun keputusan yang diambil oleh sidang, kami akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma dan etika akademik yang dilindungi oleh segala ketentuan dan tradisi yang berlaku di perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim promotor Profesor Dr. Habib Muhammad MA, Profesor Dr. Haji Rudi Esrona MA, Gustiana Aisyah Marjani PhD. Dengan kita di pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Sidang Promosi Doktor, Bapak Dr. Haji Mulyana LC MAG CRNI, Bapak Ketua Promotor Prof. Dr. Haji Ahmad Muhammad MA, kemudian yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dodi Esrona MA, yang terhormat Bapak Gustiana Isa Marjani MA PhD, yang terhormat Dr. Haji Mulyana LC MAG CRNI, yang terhormat Dr. Yeni Huryani MHU, yang terhormat Dr. Husnul Qadim SAG MA, yang terhormat Dr. Solihuddin MAG, yang terhormat Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MAG. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang yang kami hormati, para tokoh besar yang hadir di ruang sidang hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat pada Prompendus yang sudah ujian terbuka, mudah-mudahan lancar, dan tentunya ini bukan akhir dari pencarian ilmu ya, yang akhir dari dialektika ilmu,
ini baru ya akhir dari tahapan tingkatan formal dalam dunia akademik. Tapi kita dianjurkan untuk selalu mencari ilmu. Oke, saya komentar saya tentang disertasi ini. Saya kira dari aspek teknis, prosedur penelitian cukup layak dikatakan sebagai disertasi. Wawancara 40 paraji yang 8 ibu hamil dan sebagainya, termasuk juga proses-proses aturan analisis dan yang lain sebagainya. Namun saya ingin juga mengkonfirmasi terkait konten dari satu disertasi itu, paling tidak mengkonfirmasi konsep sebelumnya atau menegasi atau mensintesa. Nah, dalam kajian disertasi ini saya tertarik pada konsep pola hubungan yang sedang dicari di lapangan yang begitu beragam, Ciamis, maksudnya dari Pangandaran, Tasik, Garut, sebagainya. Saya ingin bertanya, di sini Promovendus menuliskan pola hubungan itu ingin dikonfirmasi dengan konsep sinkretisnya Goethe, kemudian konsep akulturatifnya Magdeburg, dan juga konsep kolaboratifnya Spinoza. Makanya saya butuh penjelasan apa bedanya di antara ketiga ini, karena ini merupakan konsep yang hasil dari kajian mereka, penelitian mereka, yang tentunya masing-masing konsep ini berbeda. Kalau tidak salah, akulturatif ini dalam rangka mengkritisi ke sinkretisme. Kemudian kolaboratif ini juga berbeda dengan konsep akulturatif. Ketika Nusam di pesisir Jawa Tengah itu terkait dengan dialektika budaya yang terus-menerus, ada satu sisi dialektika antara golongan sosial, kemudian sisi yang lain dialektika medan budaya. Di tempat yang berbeda medannya maka juga akan berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentunya dari proses mengkonfirmasi ini, saya lihat kesimpulannya itu menghasilkan dua kesimpulan. Pola hubungan dari beragam tadi yang dicari di lapangan tadi itu menemukan hanya akulturatif dan kolaboratif. Nah, di ruang atau di saat kapan itu akulturatif dan kolaboratif, atau dalam ruang medan budaya yang mana, misalnya atau 4 bulan atau gimana, itu kemudian kolaboratif. Itu saja. Pola hubungan kolaboratif dan akulturatif dalam tradisi upacara kelahiran bayi di Gitar tersebut. Terima kasih. Apakah akulturatif dan kolaboratif itu terjadi dalam waktu yang bersamaan dalam satu medan budaya? Bukankah dua konsep ini dua konsep yang berbeda? Saya minta ada nggak contoh misalnya, ini akulturatif, satu ruang yang lain, ini kolaboratif. Ya.
Baik misalnya dalam tradisi upacara opat bulanan. Dalam opat bulanan itu ada agama yang menjadi dasar atau menjadi keyakinan kenapa dilaksanakan upacara opat bulanan, karena ditiupkannya harus di usia 4 bulan tersebut. Nah kemudian dalam hal ini antara agama dan budaya tersebut ya tidak lantas kemudian menghilangkan budaya di sini ada. Dalam hal ini dalam 4 bulan itu ada alat yang digunakan, misalnya ada 4 buah sapi, ada 4 buah sarung gitu ya, ada 4 buah buah-buahan, ada 4 buah bunga dan lain sebagainya gitu ya. Dan hal ini dilakukan oleh masyarakat misalnya di daerah Kadungora Garut gitu ya, dimana ketika memandikan upacara 4 bulan memandikan ibu hamil itu begitu dilakukan memandikan ibu hamil di ruang terbuka begitu ya, dan ini dilakukan kemudian membagikan rujak dan lain sebagainya. Nah kemudian di upacara misalnya upacara ekahan, di ekahan itu kan syarat dengan agama. Lantas tradisi yang biasa dilakukan di masyarakat Sunda itu kan marhabaan, walaupun memang marhabaan ini memang seperti tadi yang disampaikan Bapak Dr. Suludin adalah tradisi sesungguhnya gitu ya, karena walaupun isinya adalah bacaan-bacaan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran gitu ya, tapi ini adalah tradisi. Namun kemudian tidak serta-merta dihilangkan, ada unsur agamanya dan ada unsur budayanya gitu. Terima kasih. Atas telah sampainya Ibu di ruang promosi doktor di majelis yang sangat terhormati Bu yang sudah menjadi ini. Perjuangan Ibu tidak sia-sia. Sampai di tahap akhir dengan lancar. Saya sebagai promotor ingin mempromosikan beberapa hal yang sebetulnya pertanyaannya sudah disampaikan tadi. Spasi jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan tim penguji sidang terbuka pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tentang hasil ujian promosi doktor atas nama Promopenus Titin Yuniartin berdasarkan kepada nilai harian rata-rata nilai ujian disertasi, maka saudara Promopenus dinyatakan lulus dengan memperoleh nilai prestasi kumulatif 3,71 dan yudisium sangat memuaskan. Kepada saudara Titin Yuniartin diberikan gelar doktor dengan segala hak yang melekat pada gelar tersebut. Saudara Dr. Titin Yuniartin tercatat sebagai doktor ke-748 yang diluluskan pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan doktor ke-170 dalam bidang studi agama pada pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.
Disertasi ini mohon diperbaiki sesuai arahan dan masukan dari para penguji. Bandung, 21 Februari 2023, Sekretaris Sidang Dr. Haji Mulyana LCMAG, CRMA, Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Ernesti, CSEM. Saya secara pribadi mengucapkan selamat karena dari tadi saya belum mengucapkan karena khawatir kalau mengucapkan sejak awal tahu-tahu ada perdebatan yang dinyatakan tidak lulus. Jadi saya sekarang secara pribadi mengucapkan selamat kepada Ibu Titin Junior ini, kebahagiaan bagi keluarga Ibu, sebagai ibu dan anak-anak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih Ketua. Silakan pergi ke pos cetakan untuk mencatat kartu nama Ibu Dr. Titin Junior. Ada tambahan nama ya. Baik,